Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, adik-adik. Saya Markus Sasono. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan renungan bulan Kitab Suci pertemuan yang kedua ini dengan tema Allah yang hadir sebagai kurban ketidakadilan. Dalam pertemuan yang pertama, setelah kita mengenal Bapa yang Maha Adil, maka pada pertemuan yang kedua ini kita diajak untuk mendalami bagaimana Allah yang Maha Adil tersebut merasakan ketidakadilan. Mungkin yang menjadi pertanyaan kita, Bapa yang Maha Adil, Maha Kuasa, kok bisa merasakan ketidakadilan? Bagaimana bisa? Kapan? Dan dalam keadaan bagaimana Allah mengalami ketidakadilan tersebut? Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik masih ingat kisah penyaliban Tuhan Yesus kita. Sebelum proses penyaliban, Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus untuk diadili. Tetapi Pontius Pilatus tidak menemukan satupun kesalahan yang ada pada Yesus. Pilatus ingin melepaskan Yesus. Tetapi karena desakan para tua Yahudi dan para imam, Yesus akhirnya dihukum mati dengan cara disalibkan. Dalam proses pengadilan sampai penyaliban dan wafat tersebut, Yesus hadir sebagai seorang manusia yang lemah, miskin, asing atau tersendiri, tanpa ada yang membela. Semua pengikutnya, penguasa yang saat itu, tidak ada yang membela karena takut dengan suara mayoritas pada waktu itu. Kalau untuk saat ini, bagaimana Allah yang hadir sebagai kurban ketidakadilan tersebut? Bagaimana kita menemukan kejadian-kejadian tersebut? Dalam bacaan pertemuan yang kedua ini, kita mengambil Injil Matius bab 25, 31 sampai 40. Ayat 37 sampai 40 dikatakan demikian. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Siapa saudara Yesus? Jawabnya ada pada ayat 35 dan 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dalam bacaan ini, Allah yang mempersonifikasikan dirinya atau menampilkan dirinya sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan dari manusia lain. Allah hadir dalam diri orang yang lapar, haus,
orang asing, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Melalui ajaran Yesus ini, kita diajak untuk mewujudkan iman kita. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik sekalian masih ingat pengajaran bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Pengajaran Yesus melalui pertemuan BKSN yang kedua ini mengajak kita untuk melakukan perbuatan iman kita, yaitu kasih terhadap sesama manusia. Pertanyaannya, dengan cara bagaimana kita harus berbuat padahal kondisi saat ini di masa pandemi COVID-19 dan krisis global saat ini semua lapisan masyarakat ikut merasakannya. Kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar. Mungkin cukup melihat di sekitar kita, di sekitar rumah kita, mungkin ada orang yang miskin, yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Kita bisa membantu dengan memberikan bantuan sembako secara pribadi, ataupun melakukan secara kelompok. Misalnya, menggalang dana untuk membantu yatim piatu yang saat ini kekurangan bahan sembako. Tentunya masih banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai pribadi ataupun komunitas. Inti dari perbuatan ini, inti dari pengajaran BKSN yang kedua ini adalah Gereja Katolik mengajak kita untuk menjadi pelopor dari tindakan adil dan belas kasih. Kabar sukacita Injil yang kita dengarkan pada pertemuan yang kedua ini adalah tindakan adil dan bela rasa yang kita lakukan terhadap sesama. Semua itu merupakan bentuk penghormatan dan cinta kita kepada Allah. Hal ini tentunya tidak mudah dengan kondisi saat ini. Namun, karena kasih karunia Allah dan kemauan kita untuk melakukan dengan ikhlas, maka kita yakin kita bisa melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, kita dikuatkan dalam pekerjaan membantu sesama kita dengan janji Allah yang akan memberikan keselamatan kepada kita sesuai dengan sabda Yesus pada ayat 34. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kita sudah diberkati oleh Allah. Tentunya kita juga harus menjadi berkat bagi sesama kita. Semoga dengan permenungan pertemuan BKSN yang kedua ini, kita semakin tergugah untuk mewujudkan kasih kita kepada sesama kita yang miskin, lapar, haus, telanjang, sakit, orang pinggiran, dan sesama kita yang saat ini mengalami kesulitan. Dan kita menjadi pembawa berkat bagi sesama kita. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga renungan ini bisa bermanfaat bagi sesama. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.